Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istifada, NIM 1703020222. Penelitian saya berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen. Untuk latar belakang, investor menanamkan modalnya ke perusahaan dengan mengharapkan adanya dividen dan keuntungan yang diperoleh di masa depan. Pada saat melakukan investasi, seorang investor akan dihadapkan pada beberapa risiko, salah satunya yaitu risiko ketidakpastian untuk mendapatkan pembayaran dividen atau tidak. Ketidakpastian tersebut membuat manajemen perusahaan memerlukan pertimbangan untuk melakukan suatu pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya keputusan untuk membagi dividen atau menahan laba untuk modal perusahaan. Menurut Judiana, problem kebijakan dividen ini berkaitan dengan problem keagenan, di mana problem tersebut muncul ketika terjadi selisih antara kepentingan investor dengan pengelola perusahaan, yaitu manajer. Untuk rumusan masalahnya ada 4, yaitu yang pertama, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang kedua, apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Yang keempat, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Untuk pengukuran variabel, untuk variabel independen kebijakan dividen, yaitu ada kebijakan dividen dibagi laba bersih. Untuk variabel independen ada kepemilikan manajerial, di mana jumlah kepemilikan saham manajerial ini dibagi dengan total saham yang beredar. Untuk kebijakan hutang, yaitu total hutang dibagi total aset. Profitabilitas, laba bersih dibagi total aset. Ukuran perusahaan yaitu ln total aset. Untuk uji statistik deskriptif, yaitu di mana pengujian statistik ini ditunjukkan untuk menyediakan informasi mengenai karakteristik data penelitian, di mana nilai standar deviasi lebih rendah dari rata-rata memiliki tingkat variasi data yang rendah. Nilai standar deviasi lebih tinggi dari rata-rata memiliki tingkat variasi data yang tinggi. Untuk uji normalitas di sini digunakan untuk uji normalitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test, di mana hasil pengujian ini menunjukkan angka 0,426 dari asymmetric to Taylor, yang berarti dalam penelitian ini berdistribusi normal. Untuk hasil analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut. Untuk hasil uji hipotesis parsial, di mana uji hipotesis parsial untuk uji T pada kepemilikan manajerial dengan kesimpulan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk selanjutnya, uji hipotesis simultan atau uji F. Kriteria untuk pengambilan keputusan adalah jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis ditolak dan H1 diterima. Nilai signifikasi dari uji ANOVA adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada nilai alfa 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. F hitung lebih besar dari F tabel dengan nilai 8,816 lebih besar dari 2,47. Uji koefisien determinasi, di mana intensitas pengaruh dapat dilihat dari nilai adjusted R-square yang mengindikasikan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Pada tabel di atas diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,236. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel independen sebesar 23,6%, sementara itu 76,4% sisanya adalah faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, variabel kepemilikan manajerial menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kebijakan dividen. Yang kedua, variabel kebijakan hutang tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan
kebijakan dividen. Yang ketiga, variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang keempat, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Pada variabel kepemilikan manajerial, kebijakan utang, profitabilitas, dan ukuran perusahaan ini secara bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk intensitas pengaruh yang diwakili oleh hasil uji koefisien determinasi menunjukkan kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel kebijakan dividen adalah sebesar 23,6%, sementara sisanya sebesar 76,4% dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.